Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah malam di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon bagi saudara yang baru pertama kali hadir, boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada kita segera baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20. Jika saudara sudah temukan, kita akan baca mulai ayat 24. Yohanes 20 ayat 24. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Mulai ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita belajar kebenaran firman Allah dengan topik berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa menjelang penderitaan Kristus sampai kepada penyaliban di atas salib Golgota yang kita peringati hari Jumat yang lalu, dan kemudian dilanjut dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari dari keberadaan murid-murid Yesus yang sangat memprihatinkan. Namun demikian, tetap sebuah pertanyaan untuk introspeksi diri kita, menolong kita, yaitu, apakah kita lebih baik dari para murid itu?
Kita tidak melakukan seperti yang Yudas lakukan, menjual Yesus. Tapi apakah kita lebih baik dari Yudas? Kita tidak menyangkal Yesus seperti Petrus menyangkal Yesus. Tetapi apakah kita lebih baik dari Petrus? Kita tidak lari meninggalkan Yesus sampai ini hari kita masih beribadah dan masih berdoa di dalam namanya. Tapi apakah kita lebih baik dari Yesus? Lebih parah lagi, tidak ada satupun murid yang percaya bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi apakah kita sebagai orang percaya juga hanya sebutan orang percaya tapi tidak percaya? Perenungan-perenungan ini akan menolong kita, bahkan menuntun kita lebih dalam lagi untuk belajar dari apa yang menjadi perkataan Yesus kepada Thomas. Karena engkau melihat dan percaya, tetapi berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada keberadaan diri kita sebagai orang percaya, jujur kita akan dapat mengakui kita tidak lebih baik daripada para murid. Bahkan apa yang mereka lakukan tidak berbeda dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Dalam hidup kita yang disebut sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, dan apapun sebutan terhormat lainnya secara rohani. Mari saudara kita belajar dan merenungkan dan mengingat kembali apa yang sudah kita baca. Pertama-tama saya ingin mengatakan dan menyampaikan kepada saudara bahwa Tuhan sangat berurusan dengan masalah iman. Dan kalau Tuhan Yesus berkata atau menyampaikan kata-kata tentang percaya, kita tidak bisa hanya mengidentikan secara dangkal sebagaimana kata percaya pada umumnya yang kita kenal. Tapi ketika Yesus berbicara soal percaya dan tidak percaya, itu adalah hubungannya dengan masalah iman. Kita jujur bahwa bahagian daripada semua yang terpenting dalam kehidupan kita, yang paling diremehkan adalah masalah iman. Sekalipun kita sudah jadi orang percaya atau disebut anak Tuhan karena kita sudah lahir baru, tetapi ada banyak orang yang sangat meremehkan masalah iman. Dan itu terbukti banyaknya orang lahir baru tapi tidak melanjutkan hidupnya dengan menjalani hidup baru. Ini berarti bermasalah. Saudara, kalau kita baca ayat tadi, dikatakan Yesus menampakkan dirinya kembali di tempat yang sama. Nah, sebelum kita lihat ke situ lagi, mari kita merenungkan bahwa para murid yang mengikut Tuhan Yesus ini bukan hanya tahu ada tertulis, bukan hanya mengetahui perkataan-perkataan Yesus, tetapi secara nyata dalam mereka bersama dengan Yesus secara langsung, secara real, mereka boleh melihat perkataan-perkataan Kristus yang hidup.
Karena mereka boleh melihat hal-hal yang luar biasa. Tetapi kenapa semua hal-hal luar biasa yang dialami secara langsung, dilihat, dirasakan secara langsung, seolah-olah tidak ada dampaknya apa-apa terhadap iman mereka? Sehingga mereka harus mengalami kegoncangan iman. Sehingga Petrus harus menyangkal, Yudas harus menjual, dan mereka semua harus lari tinggalkan Yesus. Dan yang paling parah, sudah bangkit, tetapi tidak ada yang percaya. Ketika perempuan-perempuan Yerusalem itu pulang dan menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit dan mereka sudah lihat, mereka berkata, kami sudah berjumpa Tuhan, kami sudah melihat Tuhan. Hari Minggu kemarin kita baca dan kita menemukan Alkitab mengatakan bahwa berita itu mereka anggap omong kosong. Menyakitkan tidak? Satu kebenaran yang sangat real dikatakan omong kosong. Mari saudara kita renungkan akan hal ini. Dan mari kita kembalikan dalam kehidupan kita. Kita tahu firman Tuhan ada tertulis. Kita tahu apa kata firman Tuhan. Bahkan juga sudah mengalami perkara-perkara yang luar biasa bahwa firman Allah itu adalah hidup. Tetapi apa dampaknya terhadap iman kita? Apakah itu akan menjadikan iman kita lebih berkualitas? Atau justru tidak ada apa-apanya? Saudara, kenapa saya katakan bahwa masalah iman ini bukan hal yang remeh, tetapi ini adalah hal yang serius. Baik, mari kita buktikan. Ada urusan apa Yesus harus menyatakan dan membuktikan dirinya bahwa dia hidup? Cukup ada perempuan Yerusalem yang sudah menyaksikan bahwa dia sudah bangkit, dia tidak mati, dia hidup. Biarlah mereka yang menyelesaikan berita itu atau meneruskan berita itu. Mereka mau percaya atau tidak percaya, pusing amat, yang rugi mereka sendiri. Seharusnya cukup seperti itu. Seperti juga yang biasa kita lakukan. Yang penting sudah dikasih tahu. Mau percaya tidak usah pusing. Yang penting sudah disampaikan. Bukankah itu yang paling sederhana? Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Masalah iman adalah masalah yang serius dan masalah yang tidak boleh diremehkan. Bahkan sebaliknya, kita harus mengucap syukur kalau Tuhan sangat menaruh perhatian yang begitu serius terhadap diri kita sebagai orang percaya atau terhadap diri kita yang sudah disebut sebagai anak-anaknya yang dikasihi oleh penebusan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi seringkali ketika Tuhan mau berurusan begitu serius tentang keberadaan iman kita, kita menganggap Tuhan terlalu mencampuri pribadi-pribadi kita. Baik, mari kita kembali kepada yang tadi. Kenapa ayat ini menulis seperti ini? Coba kita baca kembali. Ayat 24. Ya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
ayat ini adalah keterangan ayat sebelumnya. Karena sebelum peristiwa ini, Yesus sudah menampakkan diri kepada 11 murid. Minus siapa? Thomas. Cukup. Sebenarnya sudah cukup kan? Jadi ketika 11 murid ini melihat, menyaksikan, dan merasakan secara langsung kehadiran Yesus menyatakan dirinya bahwa dia sudah bangkit, disaksikan 11 orang, sudah cukup. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 25. Kita baca ayat 25. Ya, kata murid-murid, ayat 25, 2, 3. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada siapa ini? Kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ada urusan apa? Sudah, tidak percaya. Ya sudah, kita orang semua ini so lihat. Nggak lama tidak percaya, ya sudah. Ini kalau konteks demokrasi, siapa menang? 11 lawan 1. Siapa menang? Kalau konteks demokrasi, apa dasar kebenaran yang ada, yang paling mendasar dalam konteks demokrasi? Suara terbanyak. Saudara tahu, saya sangat terkejut ketika beberapa tahun yang lalu saya mendapat undangan untuk menghadiri satu pertemuan para pemimpin gereja bersama Mahkamah Konstitusi, Pak Mahfud MD. Dan di situ beliau mengatakan, tidak banyak negara yang bertahan lama hanya berdasarkan demokrasi. Semua negara yang berdasarkan demokrasi tumbang. Padahal untuk saat ini yang dianggap paling ampuh adalah konteks demokrasi. Kemudian beri contoh beberapa negara. Kenapa, saudara? Dan memang itu benar, terbukti. Dan itulah dasar awalnya sampai lahir Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Suara terbanyak. Bagaimana kalau kita di sini 5 orang dan 200 orang berkatakan sikat? Mana yang menang? 200. 5 orang kalah. Jadi hanya dengan berdasarkan suara terbanyak, sekalipun landasannya adalah kejahatan, tetap menang. Itu kelemahan filosofi demokrasi. Itu sebabnya mengapa harus ada demokrasi, yaitu supremasi hukum sehingga berjalan seimbang. Artinya demokrasi dilaksanakan berdasarkan ketetapan konstitusi. Jadi tidak boleh melanggar konstitusi. Apapun keputusan suara terbanyak, tidak boleh melawan konstitusi. Itu baru aman. Dan itulah yang sedang ditegakkan di negeri ini. Mari kita saksikan beberapa peristiwa yang sudah pernah terjadi yang sangat hangat di belahan-belahan dunia. Mereka menumbangkan si A, si B, si C, tumbang, hanya dengan teriak-teriak di jalan dan bikin kerusuhan di jalan, selesai. Nah, saudara, tapi kita tidak bicara seperti itu. Kenapa kita
saya tiba-tiba teringat ini? Karena ini mengingat ini. 11 orang melihat Yesus dan 11 orang berkata, Thomas, kita orang solia. Kita tidak percaya. Sebelum kita cucuk di tangan yang lubang paku dan cucuk di lambung, kita tidak percaya. Pokoknya, ini akan biasa kan? Kalau orang tidak percaya karena saya, pokoknya. Kalau bukan pokoknya, pendeknya, kita tidak percaya. Kapan dikatakan panjangnya? Saudara, coba kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Kalau saudara masih mau urus Thomas yang satu ini, yang jelas teman-temannya yang lain juga tidak pusing, karena tidak percaya, ya sudah. Tapi Yesus sangat mengasihi setiap orang yang imannya bermasalah. Yesus, Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Dan saudara tahu, ketidakpercayaan itu dosa. Sebenarnya tidak perlu diurus ini Thomas, ada 11 kok. Tapi Yesus hadir 8 hari kemudian. Saudara, mari kita renungkan sejenak dan kemudian kita siap memilih yang mana yang kita mau alami. Hari Minggu yang lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan yang berkata, ketika hari masih gelap pada hari pertama dalam minggu itu, pergilah Maria Magdalena dengan Maria yang lain dan juga perempuan-perempuan yang lain datang ke kubur Yesus. Tapi ternyata kubur sudah kosong karena Yesus sudah bangkit. Mereka, perempuan-perempuan ini datang untuk jumpa Yesus. Hati mereka meluap dan hati mereka yang mendorong mereka untuk cari Yesus. Dan mereka jumpa. Tuhan tidak pernah menyanyiakan hati yang seperti ini. Tapi apa bedanya dengan peristiwa yang baru kita baca? Perempuan Yerusalem yang datang dengan hati yang sungguh mencari Yesus. Dan mereka jumpa. Sekarang lain. Karena semua tidak percaya. Yesus yang datang menampakkan diri. Saudara pilih yang mana? Yang mana yang saudara suka alami? Dengan hati yang sungguh, hati yang haus, dahaga, lapar akan Tuhan, dan kita punya kerinduan yang meluap-luap untuk jumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai. Atau saudara kita tunggu Tuhan menampakkan dirinya kepada kita. Jadi sebelum kita lanjut, peristiwa yang terjadi dan percakapan ini, konteks peristiwa ini dulu kita dalami supaya beroleh pelajaran. Beda. Perempuan-perempuan ini dari hatinya mencari Yesus. Tapi para murid ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Sekalipun disebut murid dan rasul. Dan Yesus harus menampakkan dirinya. Saudara tahu, kedua hal ini, peristiwa ini, sering terjadi dalam hidup kita. Saudara pilih mana? Mau pilih yang pertama? Atau mau pilih yang kedua? Mau pilih
Kita yang cari Yesus dan jumpa, kita cari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Atau Tuhan yang harus menampakkan dirinya kepada kita. Pilih yang mana? Saudara tahu, umumnya yang terjadi adalah peristiwa yang kedua. Tetapi ketika terjadi peristiwa yang kedua, di mana Tuhan menampakkan dirinya, menyatakan dengan berbagai cara Tuhan bisa menampakkan dirinya, justru kita juga tidak siap. Banyak cara Tuhan bisa menampakkan dirinya. Dan juga apa yang dialami murid-murid 11 dan kemudian berikutnya 8 hari kemudian 12 lengkap dengan Thomas. Saudara, secara pemahaman firman kita tahu Allah yang kita miliki adalah Allah yang dahsyat. Amin. Luar biasa, maha besar, maha kuasa, maha dahsyat. Seharusnya apa yang kita sudah ketahui itu melalui firman, itu sudah seharusnya menjadi pengalaman hari-hari dalam hidup kita. Di dalam kita bersama dengan Tuhan. Di dalam kita hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kedahsyatan, kehebatan, kemahakuasaan Tuhan hanya sekedar kita tahu sebagai pengetahuan. Ada tertulis, ada ayatnya, hanya sebagai pengetahuan. Tetapi pengalaman, kedahsyatan, kehebatan Allah yang kita miliki, Allah yang hidup ini, dalam pengalaman hidup hari-hari, kita tidak beda dengan murid-murid. Tidak percaya. Kita bisa nyanyikan, ku percaya. Kita bisa berkata, amin. Tetapi sesungguhnya kita tidak percaya. Kenapa Yesus harus menampakkan dirinya kepada para murid sampai 2 kali? Pertama 11, 8 hari kemudian Thomas hadir, seolah-olah Yesus menampakkan diri lagi. Seolah-olah yang kedua kali ini spesial untuk Thomas. Dan memang benar, karena percakapan itu hanya terjadi. Begitu Yesus hadir, dia bilang, Thomas, cucukkan jarimu ke tangan, cucukkan jarimu. Alkitab tidak menulis lebih jelas lagi apakah betul-betul Thomas punya keberanian untuk mana kita mau lihat. Tidak ada itu di situ. Dan tidak ada juga Alkitab menulis mana itu lambung, kita mau lihat, kita mau tusuk. Tidak ada. Tak kancing itu Thomas, langsung bilang, ya Tuhan, ya Allahku. Saudara, peristiwa ini perlu menjadi pembelajaran bagi kita yang sangat berharga. Supaya iman kita siap, mental kita siap, ketika Tuhan harus melakukan perkunjungan seperti ia menyatakan dirinya kepada para murid, hanya untuk membuktikan saya hidup, tidak mati.
Jadi kalau kita memahami secara kebenaran firman bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, mari kita percayai, mari kita yakini, dan mari kita alami Allah yang hidup itu. Tapi ketika kita berbicara mari kita alami Allah yang hidup itu, pengertian kita langsung lain. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, orang bisu bicara, orang pongo tuli mendengar. Pemahaman kita itu bukan. Makanya nanti saudara akan makin mengerti kenapa saya suruh pilih dua. Mau pilih peristiwa pertama atau pilih peristiwa kedua. Saudara, jangan sekali kita membiarkan saat-saat kita anggap iman kita memilih, kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Kristus, jangan sampai Tuhan menemukan kita tidak percaya. Karena ketika kita tidak percaya, Tuhan akan datang dan hadir memperkenalkan dirinya bahwa Dia hidup. Dan banyak orang mengalami seperti ini. Akhirnya dia tidak siap. Dia hanya memahami Allah yang disembahnya di dalam Kristus adalah Allah yang hidup. Tetapi karena dia tidak percaya, imannya bermasalah, Yesus harus menyatakan dirinya, Tuhan harus menyatakan dirinya kepadanya bahwa Dia hidup. Ini hanya urusan Thomas, seorang. Ini adalah urusan, kita berkata ini hanya urusan Thomas seorang. Tetapi ini serius karena iman Thomas bermasalah. Menurut apa yang kita tahu. Tapi kalau secara analisa logika, tidak bicara soal iman, Thomas tidak bermasalah. Dia orang cerdas. Dia orang tidak gampang percaya. Kamu mengatakan sudah lihat, iya, tapi kita belum lihat. Dan kita tidak percaya apa kamu bilang sebelum mau cucukkan tangannya. Apa benar yang kamu lihat itu adalah Yesus? Berarti dia tahu kalau Yesus dipaku dan ditusuk lambungnya. Jadi dia mau sebelum lihat baru percaya. Dia tidak mau percaya sebelum lihat. Dan itu biasa. Kalau orang bawa berita ditanya, enggak lihat? Tidak, kita cuma dengar. Sudah kalau cuma dengar namanya bicara. Iya kan umum toh. Cuma dengar saja lagi baru mau banyak bicara. Kamu tidak lihat toh? Tidak. Tidak. Dan kalau kita bicara masalah hukum, itu sama. Sama dengan Pak Polisi ya. Harus ada 2 alat bukti ya. Kalau tidak ada 2 alat bukti, tidak bisa kan? Makanya lama mau cari 2 alat bukti. Lama ada bukti dulu. Jadi ini mengingatkan kita, ada ingat itu? Orang Farisi, ahli Taurat. Menangkap satu perempuan nakal, kemudian dibawa kepada Yesus. Katanya ini harus dirajam dengan batu menurut hukum Musa karena tertangkap basah. Tertangkap basah apa? Ya? Tertangkap basah apa? Berbuat? Oh terlalu halus itu bahasanya kalau dikatakan berbuat zina. Alkitab menulis bersetubuh. Terus dari mana mereka bisa tangkap basah? Dua alat bukti Pak Polisi.
Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka bisa buktikan kalau mereka ini ketangkap basah, dua orang ini lagi berhubungan badan? Dari mana? Tangkap basah. Berarti intip. Dijelaskan para pemuka agama ini intip. Bukan film porno, tetapi live. Yang satu berkata, serbu sudah makudam. Tunggu sedikit lagi, kita orang lihat dulu lebih lama. Secara analisa logika, Thomas tidak salah. Tidak sembarang percaya. Dan ini juga terjadi dalam hidup kita. Tapi yang berbicara ini kan bukan berita angin. Yang berbicara ini adalah para murid yang lain, teman-temannya. Yang bisa dipegang bicara mereka. Tapi dia tetap tidak mau percaya. Saudara, ketidakpercayaan ini nanti kita akan temukan begitu banyak di dalam diri kita tanpa kita sadari. Ini masalahnya. Thomas harus dipulihkan. Ketika kita dalam kondisi yang seperti ini, sangat beda kan hati daripada perempuan Yerusalem yang bergelora untuk berjumpa dengan Yesus. Sangat berbeda dengan para murid yang tidak percaya. Tuhan taruh perhatian. Saudara, mari kita menyadari. Di saat iman kita, kata nyanyian, seperti tembok roboh, tidak berdaya. Mari kita sadari, ini masalah serius. Dan Tuhan sangat serius mau memulihkan kita. Tapi apakah kita bersedia? Apakah kita siap? Mana lebih indah ketika dengan hati yang bergelora dan merindukan Tuhan dan mengalami Tuhan tiap hari dalam kehidupan kita, dalam kedahsyatannya. Ataukah Tuhan secara khusus untuk meyakinkan kita bahwa dia hidup dan dia maha hebat? Mana yang kita pilih? Saudara, kalau Tuhan harus hadir meyakinkan keberadaannya bahwa dia hidup, untuk dapat memahami dan melihat sesuatu yang spektakuler dari Allah, maka kita juga harus siap menerima kehadiran peristiwa spektakuler yang hadir dalam hidup kita. Mari saya buktikan dari apa yang kita baca. Kali pertama Tuhan menampakkan diri kepada 11 orang yang tidak percaya ini. Dikatakan ayat sebelumnya itu, pintu terkunci oleh karena mereka takut kepada orang Yahudi. Dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, sejahteralah kamu. Oke, kita lewati itu. Berikut. Karena belum komplit, hanya 11, masih ada satu yang bermasalah. Tuhan menampakkan diri kembali di tempat yang sama, dalam kondisi yang sama, semua pintu terkunci rapat. Itu kita sudah baca tadi.
Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, sejahteralah kamu. Apakah kita siap? Renungkan dulu ini pertanyaan. Sekarang saya kembali kepada Thomas dulu. Kenapa Thomas bersikap demikian? Itulah proses alamiah yang ada dalam diri setiap manusia